Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali tentang seputar cryptocurrency. Harga Bitcoin dan kawan-kawan mulai terbang lagi di negara ini. Harga mayoritas kripto utama cenderung menguat pada perdagangan Kamis 11 Agustus 2022, di mana investor cenderung merespon positif dari rilis data inflasi Amerika Serikat pada periode Juli 2022. Melansir data dari CoinMarketCap, pada pukul 9.11 WIB, Bitcoin melonjak 6,23% ke harga 24.310,57 US dollar. Koin atau setara dengan 360 juta 39.542 rupiah. Sedangkan Ethereum meroket 11,85% ke posisi 1884,52 US dollar per koin atau 27.909.741 rupiah per koin. Sedangkan koin digital alternatif Polkadot terbang 9,65% ke 9,49 US dollar per koin atau 140.547 rupiah per koin. Solana melejit 7,78% ke 42,92 US dollar per koin, dan Cardano melompat 6,51% ke 0,5438 US dollar per koin. Bitcoin terpantau menguat ke kisaran harga 24.000 US dollar pada perdagangan hari ini karena investor cenderung merespon positif dari rilis data inflasi Amerika Serikat pada periode Juli 2022. Pada Rabu malam waktu Indonesia, data inflasi negeri Paman Sam dari sisi konsumen, indeks harga konsumen pada periode Juli 2022 resmi dirilis. Hasilnya pun lebih baik dari ekspektasi pasar. IHK negeri Paman Sam pada bulan lalu melandai ke 8,5% secara tahunan dari sebelumnya pada Juni lalu sebesar 9,1%. IHK Juli juga di bawah ekspektasi pasar, yakni 8,7%. Indeks harga konsumen tidak berubah dibandingkan dengan Juni lalu, jauh di bawah ekspektasi. Sementara CPI tidak termasuk barang-barang makanan dan energi yang mudah menguap, naik hanya 0,3%, terkecil dalam 4 bulan, ujar Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed akan mempertimbangkan laporan tersebut bersamaan dengan data ekonomi penting lainnya menjelang pertemuan selanjutnya di September. Perlambatan pada IHK Juli 2022 tampaknya merupakan bantuan besar bagi The Fed, terutama karena mereka menilai inflasi akan bersifat sementara. Namun, hal tersebut tidak benar. Jika kita melihat angka inflasi yang terus menurun, The Fed mungkin akan mulai memperlambat laju pengetatan moneter, tutur pendidik kuadratik Capital Management Nancy Davis. Pelaku pasar berharap bahwa The Fed dapat bersikap lebih dovish sedikit setelah inflasi negeri Paman Sam mulai melandai. Meski inflasi saat ini dinilai masih cukup tinggi, pasar juga berharap bahwa The Fed dapat menjinakkan inflasi tanpa memasukkan ekonomi ke dalam resesi. Dengan inflasi yang mulai melandai, maka The Fed berpotensi meningkatkan suku bunga pada tingkat yang lebih moderat pada pertemuan berikutnya di September. Meski begitu, dua pejabat The Fed, yakni Presiden The Fed Minneapolis, Neil Kashkari, dan Presiden The Fed Chicago, Charles Evans, menegaskan bahwa The Fed masih akan tetap menaikkan suku bunganya secara agresif meskipun inflasi melandai. Kashkari menegaskan suku bunga acuan The Fed akan dibawa ke 3,9% pada tahun ini dan 4,4% pada tahun depan, dari level saat ini 2,25 hingga 2,5%. Tidak ada yang berubah, kita harus membawa inflasi kembali ke level 2%, tutur Kashkari. Pernyataan Kashkari tersebut dapat memetahkan ekspektasi pasar yang semula berharap The Fed akan menurunkan agresivitas kebijakannya begitu inflasi melandai. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan di konten selanjutnya. Terima kasih.